Pada kesempatan ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan sejuta umat, yakni apa itu kecerdasan emosional ala Daniel Goleman? Terus, apa kompetensi-kompetensi kita untuk mengukur dan mengatakan seseorang dikatakan cerdas emosi, serta apa keunggulan dan kelemahannya model Daniel Goleman? Selanjutnya kita akan berbicara lebih jauh mengenai bagaimana caranya kita bisa mengetahui seseorang dikatakan cerdas emosi menurut modelnya Daniel Goleman yang sangat terkenal. Oke, mari kita mulai dengan bercerita tentang perjalanan Daniel Goleman ketika merumuskan kecerdasan emosional. Dimulai dari diterbitkannya buku Emotional Intelligence Why It Matter More Than IQ, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kecerdasan emosional, mengapa EI itu lebih penting daripada IQ. Itu judulnya yang diterbitkan di tahun 1995 dan diterbitkan di Indonesia setahun berikutnya. Nah, di dalam buku yang sangat monumental tersebut, Daniel Goleman membuat orang menjadi tercengang. Apalagi di bulan Oktober di tahun 1995, majalah Times membuat publikasi secara khusus dengan cover depan khusus membahas tentang kecerdasan emosional. Daniel Goleman kemudian menjadi sangat terkenal di dunia dan istilah kecerdasan emosional pun kemudian menjadi begitu populer. Padahal Daniel Goleman bukanlah orang yang pertama kali menemukan istilah kecerdasan emosional. Sebelumnya ada dua profesor, yaitu Peter Salovey dan John Mayer, yang sudah memperkenalkan istilah kecerdasan emosional duluan. Tapi gara-gara buku kecerdasan emosional yang ditulis oleh Daniel Goleman itulah istilah kecerdasan emosional atau EI atau EQ menjadi begitu populer. Nah, inti dari buku yang ditulis oleh Daniel Goleman adalah ketika dia cukup menohok orang dengan bercerita tentang seorang murid yang begitu pintar di SMU Coral Spring, Florida. Namanya adalah Jason Havizullah, dan dia berharap suatu ketika bisa masuk ke Harvard Medical School. Tapi sialnya, ada seorang gurunya namanya David Paulo Guruto yang cuma memberikan nilai 80 untuk pelajaran fisikanya. Dan kemudian Jason menjadi begitu marah dan kemudian mengambil pisau kemudian menusuk gurunya. Sampai akhirnya kemudian harus masuk ke persidangan. Dan itu terjadi di tanggal 23 Oktober 1990. Disitulah kemudian Daniel Goleman untuk pertama kalinya di dalam buku ini kemudian bercerita mengapa ada begitu banyak murid yang pandai tapi tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan Daniel Goleman pun bercerita di dalam bukunya tentang salah satu temannya di Amherst College, di mana muridnya begitu pintar, setiap kali ujian selalu nilainya luar biasa. Tapi dibandingkan teman-teman yang lain, dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan kuliahnya. Daniel Goleman kemudian bertanya-tanya, kenapa sih ada orang-orang begitu pandai, begitu pintar, kecerdasan akademiknya, tapi ternyata tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongannya, dan akhirnya tidak bisa membuat dirinya untuk bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat Daniel Goleman tertarik untuk berbicara mengenai bahwa ada satu jenis kecerdasan lainnya yang jauh lebih diperlukan. Dia kemudian menyebutnya sebagai kecerdasan emosional, atau yang disebut dengan EI, atau yang disebut dengan EQ, Emotional Quotient. Lantas dari buku yang pertama ini yang terbit tahun 95, Daniel Goleman kemudian melanjutkan dengan bukunya yang kedua, yakni Working with Emotional Intelligence. Bagaimana mencapai prestasi dalam rangka penerapan kecerdasan emosional di tempat kerja. Yang menarik adalah dari kedua buku ini, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah ketika seseorang mampu menyadari emosi-emosinya, mampu mengatur dirinya, dan membuat dirinya mencapai prestasi-prestasi. Selanjutnya adalah berempati, bisa menyadari emosi orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi, mencakup 5 hal, kata Daniel Goleman. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk bisa merasakan emosi-emosi kita, kemampuan kita untuk mengatur emosi-emosi kita, kemampuan kita untuk mengatur diri kita untuk mencapai prestasi, kemampuan kita untuk berempati dengan perasaan orang lain, dan kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, itulah definisi awal bagaimana Daniel Goleman mengartikan kecerdasan emosional. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, istilah kecerdasan emosional ini kemudian mengalami revisi dan reformasi. Jadi apa yang dikatakan Daniel Goleman setelah menerima masukan-masukan dari berbagai pihak kemudian, akhirnya Daniel Goleman mulai mensimplifikasi teori-teorinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini,
Yang disebut dengan kecerdasan oleh Daniel Goleman kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan diri sendiri atau yang disebut dengan intrapersonal, dan yang berurusan dengan menyadari dan membangun hubungan dengan orang lain yang disebut dengan interpersonal. Dua kelompok besar inilah yang kemudian menjadi dasar utama kecerdasan emosional dari Daniel Goleman. Oleh Daniel Goleman, kemudian dari dua pecahan besar ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian, disebut dengan 4 domain atau 4 hal utama. 1. Self-awareness, kemampuan seseorang untuk menyadari tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah self-management, kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan membantu dirinya untuk berprestasi. Yang ketiga adalah social awareness, atau kemampuan seseorang untuk menyadari perasaan-perasaan orang lain termasuk berempati. Dan yang terakhir adalah relationship management, kemampuan seseorang untuk membangun hubungan dengan orang lain. Jadi total bagian interpersonal ada 2, bagian interpersonal ada 2. Itulah yang kemudian menjadi domain utama dari kecerdasan emosionalnya Daniel Goleman. Selanjutnya, hingga di tahun 2017, dibantu oleh seorang profesor dan seorang peneliti namanya Richard Boyatzis, plus mendapat dukungan dari konsultan terkenal di dunia, yaitu Hay McBur. Lantas kemudian mereka menggabungkan, dan dari keempat domain utama kecerdasan emosional itu, sekarang ini dibagi menjadi 12 kompetensi kecerdasan emosional. Nah, 12 kompetensi utama inilah yang kemudian diperkenalkan di seluruh dunia. Ini disebut dengan crucial competence. Dan inilah yang kemudian dipakai sebagai patokan untuk mengatakan apakah seseorang dikatakan cerdas emosi atau tidak. Bahkan dikembangkan oleh Daniel Goleman dalam sebuah alat ukur yang kemudian disebut dengan SG atau ESCI, Emotional and Social Competence Inventory. Jadi dikembangkan oleh 3 pihak tadi, Daniel Goleman bersama dengan Richard Boyatzis dan Hay McBur, untuk dipakai sebagai alat ukur untuk mengatakan seseorang itu cerdas emosi atau tidak. Dimulai dari self-awareness. Nah, self-awareness punya satu kompetensi, yaitu emotional self-awareness. Selanjutnya, self-management. Self-management punya 4 kompetensi. Pertama-tama adalah positive outlook. Bagaimana seseorang menampilkan dirinya. Apakah menyenangkan, apakah positif, apakah orangnya optimis. Berikutnya, emotional self-control. Bagaimana seseorang mengatur dan mengontrol dirinya. Berikutnya adalah bagaimana seseorang mengatur dirinya untuk mencapai prestasi atau yang disebut dengan achievement orientation. Bagaimana seseorang mengatur dirinya, menggerakkan dirinya untuk mencapai prestasi. Dan terakhir, dari kompetensi self-management adalah yang disebut dengan adaptability. Apakah seseorang mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dengan berbagai situasi yang berbeda-beda. So, itulah self-management. Berpindah ke bagian yang ketiga, yakni disebut dengan social awareness, terdiri dari 2 kompetensi penting. Pertama-tama, kemampuan untuk berempati. Ketika dia bertemu dengan seseorang, ketika dia berinteraksi seseorang, dia sadar nggak sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh orang tersebut. Dan yang berikutnya adalah organizational awareness. Ketika seseorang berada di dalam sebuah kelompok, sebuah situasi, sebuah organisasi, dia sadar nggak tentang apa yang terjadi. Siapa sih di organisasi itu yang cocok sama siapa? Siapa sih sebenarnya in fact memimpin organisasi? Dan bagian terakhir adalah yang disebut dengan social relationship. Ada 5 kompetensi. Pertama-tama adalah kemampuan untuk bisa berada dalam tim, bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan kelompok atau orang-orang yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dia bisa memberikan influence, pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah dia bahkan bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach buat orang lain. Jadi dia bisa menuntun, bisa membimbing. Dan yang terakhir, yang menarik adalah bahkan bisa menjadi inspirasi. Maka disebut dengan inspirational leadership. Dia bisa memberikan motivasi, dia bisa memberikan inspirasi buat orang-orang yang ada di dalam timnya. Nah, itulah ke-12 kompetensi yang disebutkan oleh Daniel Goleman yang sekarang ini banyak dipakai di seluruh dunia sebagai alat ukur untuk mengatakan apakah seseorang ini memiliki kecerdasan emosi yang bagus atau tidak. So, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menjelaskan kepada kita apa sih definisi kecerdasan emosional itu, kapan seseorang dikatakan cerdas emosi, dan ukurannya apa. Terus, apa kelebihan dan kelemahan
dari modelnya Daniel Goleman. Pertama-tama, model kecerdasan dari Daniel Goleman ini simple, mudah, dan terstruktur. So, kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Daniel Goleman ini menjadi sangat gampang, sangat mudah untuk diingat. Kita cuma mengatakan, oke, yang namanya kecerdasan emosional dua bagian, intrapersonal dan interpersonal, dan kemudian dibagi menjadi 4 bagian, self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Gampang kan? Oleh karena gampang diingat dan juga terstruktur, maka apa yang dijelaskan oleh Daniel Goleman itu juga menjadi sesuatu yang gampang untuk diajarkan, gampang untuk ditrainingkan. Dan itu sebabnya kenapa dalam banyak workshop, dalam banyak training yang berhubungan dengan EQ atau kecerdasan emosional, modelnya Daniel Goleman ini banyak dipakai. Nah, itulah kelebihan dari modelnya Daniel Goleman ini. Terus pertanyaannya adalah apa kelemahan dari model kecerdasannya Daniel Goleman ini? Dari berbagai kritik yang dilontarkan terhadap modelnya Daniel Goleman, pertama-tama adalah apa yang dikatakan oleh Daniel Goleman itu berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat perjalanannya Daniel Goleman sejak tahun 95 sampai sekarang, definisi Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional sendiri berubah-ubah. Awalnya Daniel Goleman memasukkan ada yang namanya achievement orientation, jadi kemampuan untuk berprestasi serta berempati sebagai kompetensi yang berdiri sendiri. Nah, sekarang di dalam perkembangannya Daniel Goleman hanya bicara menjadi 4 bagian, yaitu self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Jadi yang lain-lainnya dimasukkan sebagai kompetensi tersendiri. Jadi banyak orang berkata, kenapa ya apa yang didefinisikan oleh Daniel Goleman sendiri berubah-ubah? Yang kedua, banyak juga kritik yang diberikan kepada Daniel Goleman dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel Goleman itu nggak ada bedanya dengan yang namanya personality. Jadi yang disebutkan oleh Daniel Goleman dengan berbagai kompetensi-kompetensi, misalnya kemampuan seseorang untuk beradaptasi, kemampuan seseorang untuk membangun teamwork, itu kan nggak ada bedanya dengan kepribadian. Lantas apa bedanya kecerdasan emosional dengan faktor-faktor kepribadian? Dan itulah yang menjadi salah satu kritikan terbesar terhadap Daniel Goleman. Dan kritikan ketiga terbesar yang diberikan kepada Daniel Goleman dan modelnya adalah terutama di awal-awal apa yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Misalnya contoh ketika Daniel Goleman mengatakan kecerdasan emosional berpengaruh besar terhadap prestasi dan pekerjaan. Itu sifatnya lebih klaim. Klaim dalam arti pengakuan atau istilah-istilah yang disebutkan oleh Daniel Goleman tidak didukung oleh data atau riset yang memadai. Memang belakangan ini sudah banyak penelitian yang kemudian membuktikan bahwa memang kecerdasan emosional banyak membantu untuk keberhasilan, kesuksesan, mengatasi stres, dan orang-orang dengan kecerdasan emosional akhirnya menjadi lebih unggul dibandingkan dengan orang yang cuma mengandalkan kemampuan IQ saja. Nah, itulah sekelumit penjelasan tentang model kecerdasan emosionalnya Daniel Goleman. Dan di lain kesempatan kita akan berbicara masih ada banyak model kecerdasan emosional lain yang menarik untuk kita simak. Tapi semoga penjelasan ini menguatkan kita, paling nggak menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya kecerdasan emosional itu? Dari saya, Anthony Dio Martin. Yuk, cerdas emosi selalu.